وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari salah satu peristiwa dalam sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu peristiwa yang berkenaan dengan turunnya wahyu pertama yang dikenal dengan peristiwa Gua Hira, karena wahyu pertama turun di tempat tersebut. Pada riwayat yang telah kita baca di pertemuan yang lalu, disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya selepas turunnya wahyu pertama ini terjadi fatrah, terjadi masa vakum. Wa fataral wahyu, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat yang kita baca kemarin. Dan sudah kita kutip juga, sudah kita sampaikan juga pendapat para ulama tentang berapa lamanya masa fatrah tersebut, atau masa vakum antara wahyu pertama dengan wahyu yang kedua. Sebagian ulama menyebutkan 3 tahun, dan ini terlalu lama. Kemarin sudah disampaikan sanggahan oleh Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri bahwasanya yang demikian ini terlalu lama, dan beliau mendapati riwayat yang lebih kuat yang mana beliau merekomendasikan bahwasanya masa fatrah wahyu atau masa vakum antara wahyu pertama dengan wahyu kedua itu hanya berselang beberapa hari. Nah, setelah berselang beberapa hari tersebut, turunlah wahyu yang kedua, yang insya Allah malam hari ini akan kita baca riwayatnya, yang mana riwayat ini juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hanya saja sahabat yang menceritakan, mengkisahkan tentang peristiwa turunnya wahyu yang kedua ini bukan lagi Ibunda Aisyah, akan tetapi diceritakan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan di dalam sahihnya, qala haddatsana Abdullah bin Yusuf. Beliau meriwayatkan hadis ini dari salah seorang gurunya, yaitu Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Al-Laits. Gurunya ini yaitu Abdullah bin Yusuf meriwayatkan dari gurunya lagi, yaitu Al-Laits ibn Sa'ad, faqihu Misra, ahli fikihnya orang Mesir. Qal, Imam Laits mengatakan haddatsani Uqail. Uqail ini salah satu murid utamanya dari Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. Dan terang saja Uqail meriwayatkan riwayat ini dari gurunya, yaitu Al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab Az-Zuhri. An ibn Shihab qala sami'tu Aba Salamah. Aku mendengar Abu Salamah. Abu Salamah ini adalah putra dari sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf. Nama beliau adalah kunyahnya. Jadi namanya adalah kunyah. Abu Salamah itu adalah namanya gitu. Nah, sementara kalau orang-orang lain mungkin yang ada abu-abunya itu menyatakan bahwasanya dia punya anak namanya itu gitu. Abu Salamah yang sahabat Nabi, dia punya anak namanya Salamah. Ummu Salamah juga dapat kunyah tersebut karena anaknya adalah Salamah. Tetapi untuk Abu Salamah yang satu ini, beliau tabi'in, bukan sahabat. Yang sahabat Nabi, Abu Salamah itu sudah wafat setelah pertempuran Badar. Nanti akan kita baca sampai pada peristiwa tersebut, yaitu peristiwa yang terjadi pasca pertempuran Badar. Nanti insya Allah akan sampai penjelasannya. Nah, adapun yang di dalam sanad ini, Abu Salamah ini adalah
seorang tabi'in yang beliau adalah putra dari Abdurrahman ibn Auf. Abu Salamah ini salah seorang ahli hadisnya Madinah, meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah. Qala akhbarani Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah menyampaikan kepada beliau hadis ini. Dan Jabir ibn Abdullah sahabat Nabi ma'ruf. Beliau dan ayahnya yaitu Abdullah, dua-duanya adalah sahabat Nabi. Beliau mengatakan annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jabir ibn Abdullah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma fatara anni al-wahyu fatratan." Kemudian wahyu itu terhenti selama beberapa waktu. Fatara itu terhenti, kosong. Artinya vakum, di situ ada masa vakum setelah turunnya wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq kemarin. Nah, pada masa fatrah tersebut, pada masa vakumnya wahyu, fabainama ana amshi, pada saat saya berjalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'tu sautan minas sama, aku mendengar ada suara dari langit seolah memanggil. Farafa'tu basari, kemudian aku angkat pandanganku ke atas langit, kibalas sama, yaitu ke arah langit, aku angkat pandanganku. Fa'idhal malakul ladzi ja'ani bi Hira, ternyata di langit itu sudah ada malaikat yang mendatangiku ketika aku berada di Gua Hira kemarin. Qa'idun ala kursiyyin bainas sama'i wal ard, dia sedang duduk di atas sebuah kursi yang berada di antara langit dan bumi. Artinya terbang itu, melayang antara langit dan bumi. Faju'ithtu minhu, maka aku takut lagi, sama seperti keadaan ketika di Gua Hira. Aku takut lagi, hatta hawaitu ilal ardi, sampai aku rebah, terjatuh ke atas tanah. Maka setelah aku terbah dan bisa untuk berdiri kembali, aku segera mendatangi keluargaku. Faji'tu ahli, segera pulang menemui keluargaku. Faqultu zammiluni zammiluni, untuk kedua kalinya Nabi SAW minta kepada keluarganya, yaitu istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Fa'anzalallahu ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan yaitu surah Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Warrujza fahjur itu qiraahnya Imam Hafiz, riwayat Imam Hafiz dari Asim ibn Bahdalah. Imam Asim ibn Bahdalah punya murid lagi namanya Imam Syu'bah, Abu Bakar ibn Ayyash. Qiraatnya Imam Syu'bah warrijza, pakai ri. Ada ar-rijza. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian mendengar ada yang membaca tersebut, maka ini bacaannya bukan bacaan Hafiz yang biasa kita baca, tetapi ini ragam bacaan yang lain, war-rijza. Nanti akan kita bahas tafsirnya setelah ini. Apa rujza dan apa itu rijza, dan dua-duanya benar. Kemudian Abu Salamah, perawi tadi, salah satu perawi yaitu tabi'in yang meriwayatkan ini dari Jabir, beliau mengatakan ar-rujz atau ar-rijz yang dimaksud dalam ayat ini adalah al-authan, yaitu berhala-berhala. Kenapa kok dinamakan seperti itu? Mari sekarang kita bahas tafsir dari surah Al-Muddathir ini. Nah, surah Al-Muddathir ini sebagaimana aktsarul mufassirin, yaitu sebagian besar mufassir, menyatakan bahwasanya ini adalah surah yang turun kedua setelah surah Al-Alaq kemarin. Itu kalam Allah yang turun kedua setelah surah Al-Alaq. Nah, sebagian riwayat nanti ada juga yang menyatakan bahwasanya surah Al-Muddathir ini turun yang pertama, gitu kan. Tetapi yang demikian ini pendapatnya
kurang kuat karena tegas di dalam riwayat Jabir ini Nabi SAW mengatakan malaikat ini yang pernah kulihat ketika di Gua Hira, sedangkan di Gua Hira sudah turun ayat sebelumnya, artinya peristiwa ini terjadi setelah peristiwa Gua Hira. Jadi demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW dengan panggilan Al-Muddatsir. Mungkin pertemuan kemarin sudah saya singgung karena ada yang bertanya kan makna dari Muddatsir apa bedanya dengan Muzammil ini. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya ulangi kembali penjelasan tentang Muddatsir ini. Jadi secara bahasa Al-Muddatsir ini artinya adalah lipatan. Nah, lipatan apa? Lipatan dithar. Dithar itu ya selimut. Muddatsir lipatan selimut. Orang yang berkemul dengan lipatan kain selimut itu tadi untuk menghangatkan diri, ini secara bahasa. Nah, kemudian kata-kata lipatan ini oleh orang-orang Arab itu juga diungkapkan untuk mengungkapkan sesuatu yang banyak. Nah, dalam hal ini yang dimaksudkan banyak di sini adalah harta benda. Hal ini sebagaimana disampaikan di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an datang kepada Nabi itu menyampaikan bahwasanya sekelompok orang itu menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah protes, mengatakan apa ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Wahai Rasulullah, orang-orang ahlud duthur ini sudah ngeborong pahala. Nah, siapa ahlud duthur tersebut? Para ulama syurah sepakat mengatakan bahwasanya ahlud duthur di sini adalah ahlul amwal, orang-orang kaya yang banyak hartanya, al-aghniya. Jadi orang-orang kaya dalam hadis ini diungkapkan dengan ahlud duthur. Jadi kata sebagian sahabat yang diceritakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari ini, orang-orang ahlud duthur ini ngeborong pahala, yaitu orang-orang kaya ngeborong pahala. Kenapa kok begitu? Ini dalam persangkaan mereka loh ya, dalam persangkaan mereka. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat, kita juga salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan hartanya dan kita enggak, kata orang miskin. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang miskin tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian itu di dalam setiap sisi itu ada sedekahnya. Ada sedekahnya di situ. Fi kulli tasbihatin sadaqah, di dalam setiap tasbih itu ada sedekah, di dalam setiap tahmid itu ada sedekah, zikir-zikir yang ada itu ada sedekah. Sampai Nabi kemudian mengatakan wa fi buqi ahadikum sadaqah, bahkan mohon maaf nih, di kemaluan kalian itu ada sedekahnya. Itu bagi suami kepada istri. Maka ditanya oleh sebagian sahabat, ya Rasulullah, anati ila nisa'ina walana ajr. Apakah kita mendatangi istri-istri kita itu kok kita bisa dapat pahala gitu kan? Qala na'am, iya, kata Rasulullah, iya dapat pahala. Kalau kamu letakkan kemaluan kalian itu di tempat yang haram, kalian dapat dosa kan? Alaka wizr? Qala na'am, iya, kita dapat dosa kalau diletakkan di tempat yang haram. Maka dari itu ketika Anda meletakkannya di tempat yang halal, maka Anda akan dapat pahala. Dan di situ ada sedekah. Makanya jangan main-main suami itu dengan istri ketika memberikan yang demikian, itu sedekah suami terhadap istri. Nah, ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari, saya sampaikan redaksi lengkapnya ini karena ada faidah di situ. Tetapi yang saya ambil garis bawahnya dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari ini untuk menafsirkan kata Al-Muddatsir itu adalah ahlud duthur. Ahlud duthur tadi disampaikan dia adalah orang-orang kaya. Apa hubungannya antara ahlud duthur yang maknanya orang kaya dengan muddatsir yang artinya berselimut? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada saya suatu pemahaman
Dan di sini alhamdulillah pemahaman ini belum saya dapatkan di kitab-kitab tafsir yang lain gitu loh. Jadi Allah tunjukkan pemahaman ini apa hubungannya antara ahlud dusur yang artinya orang kaya dengan al-muddathir yang artinya berselimut. Maka saya ambil kesimpulan di sini bahwasanya muddathir ini adalah orang yang berselimut karena sudah mendapatkan kenyamanan hidup. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kecukupan harta, bahkan kelebihan harta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miskin. Kemudian Allah jadikan kaya. Kita masih ingat kemarin yang kita pelajari dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diangkat dan sebelum beliau menikah dengan Ibunda Khadijah, kan beliau hidupnya serba serba cukup, artinya nggak kurang nggak lebih. Beliau menjalankan harta orang, menggembala kambing milik orang gitu kan, kemudian beliau diupah, dan seperti itu kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala kalamkan di dalam surah Ad-Duha. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Kami dapati engkau dalam keadaan ail. Ail itu miskin, tidak berkecukupan harta. Fa'aghna, dan kami jadikan engkau kaya. Kayanya kapan? Ketika sudah menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka setelah menikah dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, hidup Nabi kan berkecukupan. Dapat istri cantik, alhamdulillah. Itu yang diincar sama orang-orang kaya, saudagar-saudagar Quraisy di Mekah, Ibunda Khadijah pada saat itu. Tapi Ibunda Khadijah nggak mau sama yang kaya. Beliau menginginkan ini yang jadi pemimpin saya, ini orang ini. Ada ciri-cirinya itu sudah dilihat oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, di antaranya adalah kejujuran yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan akhlak yang lainnya yang kemarin di riwayat Ibunda Aisyah sudah kita baca. Kata Ibunda Khadijah engkau itu selalu menyambung silaturahim, engkau itu selalu meringankan beban orang lain, engkau itu selalu menafkahi mereka yang tidak punya, engkau itu selalu memuliakan tamu. Ini kan akhlak-akhlak mulia semua itu. Itu sudah dihafal sama Ibunda Khadijah sebelumnya. Ini yang menjadikan Ibunda Khadijah lebih menginginkan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang menerima pinangan dari saudagar-saudagar Mekah yang lainnya. Nah, maka setelah menikah dengan Ibunda Khadijah kan berkecukupan. Rasulullah berkecukupan. Dianugerahi anak, ya alhamdulillah dianugerahi anak. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita masing-masing gitu kan. Masing-masing dari kita kan menginginkan itu sebagai cita-cita hidup gitu loh. Sekolah, pinter, nanti cari kerja, habis dapat kerja, penghasilan mapan, nikah. Nanti nikah, punya anak, setelah punya anak kemudian membesarkan anak. Anak sudah besar nanti kepengen punya mantu, setelah punya mantu pengen punya cucu. Itu keinginan yang lumrah bagi seorang manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan itu tujuan hidup gitu. Bukan itu tujuan hidup, itu masih perhiasan hidup memang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagi masing-masing kita nanti yang ingin mendapatkan kecukupan hidup gitu kan, penghasilan yang mapan, kemudian berkeluarga, itu Allah Subhanahu wa taala berikan bagi masing-masing kita. Nah, namun dari surah Al-Muddathir ini Allah ingatkan Nabi Muhammad bahwasanya bukan itu tujuan hidup. Masih panjang. Perjalanan hidup masih panjang. Dan perjalanan masing-masing dari kita masih panjang juga gitu. Apa itu gitu kan? Allah ingatkan, kamu jangan terlena gitu loh, wahai yang berselimut, karena sudah nyaman dengan kehidupan yang engkau dapati. Wahai yang berselimut, karena sudah nyaman dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wahai yang berselimut, karena sudah nyaman dengan keluarga harmonis yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Jangan terlena di situ. Sekarang waktunya, sekarang saatnya. Umur kamu sudah 40.
Umur Anda sudah melewati 40. Sekarang waktunya bagi Anda untuk sungguh-sungguh dalam kewajiban Anda ini diciptakan sekarang, yaitu sebagai juru dakwah. Maka bangkit, keluar dari selimut kamu, keluar dari zona nyaman kamu, keluar dari kenyamanan fasilitas itu, bangkit. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdiri, bangkit. Fa'anzir, beri peringatan. Allah tegaskan beri peringatan. Kenapa? Itu orang-orang masyarakat di sekeliling Anda terlena. Mereka terlena dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, lupa. Setelah bertahun-tahun lamanya semenjak dakwahnya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam yang mengajak kepada ibadah kepada Allah semata, berabad-abad kemudian terjadi kesyirikan, hingga kemudian kesyirikan itu membudaya dan mendarah daging di tengah-tengah masyarakat orang Arab. Sekarang tugas bagi Anda, wahai Muhammad, untuk bangkit dan memberikan peringatan kepada mereka. Ingatkan mereka yang lupa itu bahwasanya sejatinya yang berhak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tinggalkan sesembahan kepada mereka.